Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi anzala alaina al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina afdhalal anam. Alhamdulillah ala jami'in ni'am al-zahirati wal batinah, sabiqati wal akhirati dunyawiyah wal ukhrawiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annakum qadimuna ila Allah wal tanzur nafsu ma qadamat liwat wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wal takum minkum ummatu yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi bila kita taat kepada Allah, dan tidak ada kerugian bahaya yang amatlah besar bila kita tidak menjalankan perintah Allah. Inilah yang dinamakan bermaksiat kepada Allah. Inilah kerugian dan bahaya yang sangat besar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat-sangat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Seumpama kita mengetahui keagungan nikmat iman Islam ini, jadi kalau umat Islam ini mengetahui betapa agungnya nikmat iman Islam ini, maka tentu kita tidak akan bisa berhenti siang dan malam dalam mensyukuri nikmat yang Allah berikan yang berupa nikmat iman dan Islam ini. Nikmat iman dan Islam ini adalah nikmat yang di dalamnya ada segala nikmat. Bila seseorang dikasih nikmat iman dan Islam, berarti telah dikasih segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunianya akan menjadi baik, akhiratnya akan menjadi baik bila seorang dikasih nikmat iman dan Islam. Berarti suatu saat seluruh yang dicita-citakan, seluruh keinginannya, seluruh yang diharapkan, semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Ketika di dunia ini tidak diberikan, maka semua permintaan, keinginan dan cita-cita akan diberikan oleh Allah semuanya tanpa dikurangi sedikit pun
permohonan kita ketika di dunia ini, bila sehat kita, umur kita, harta kita, kita gunakan untuk amal agama. Maka kalau kita ini diberikan nikmat iman Islam, mari kita syukuri. Karena mengenai nikmat iman dan Islam ini, setan senantiasa berusaha untuk melupakan kita terhadap nikmat ini. Jadi kalau kita ini diberi nikmat iman Islam ini, setan ini berusaha bagaimana umatnya Nabi Muhammad ini melupakan nikmat yang Allah berikan itu. Itulah kerja daripada setan laknatullah, sehingga kita tidak mau mensyukuri bila kita diberi iman dan Islam. Kalau kita ini diberi iman dan Islam biasa-biasa saja, tidak mau mensyukurinya dengan sungguh-sungguh mengamalkan agama, dengan sebenar-benarnya. Dan bila nikmat ini tidak kita syukuri dengan mengamalkan agama, maka nikmat ini dalam bahaya, karena bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila nikmat ini kita syukuri dengan sebenar-benarnya, maka nikmat ini akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala lagi dan lagi, sebagaimana firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Jadi Allah senantiasa menambah-nambah nikmat bila kita mau syukur atas nikmat apapun. Bila kita tidak mau mensyukuri, la azidannakum wa la in kafartum, mengkufuri, tidak mau mensyukuri, inna adzabil lasyadid, sesungguhnya Allah akan mengganti dengan azab yang sangat pedih. Maka sekecil apapun nikmat harus kita syukuri dengan sungguh-sungguh mengamalkan agama sesuai yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seumpama kita tahu keagungan nikmat iman Islam ini, tentunya nikmat ini akan lebih kita cintai dari seluruh nikmat yang ada. Akan kita hargai melebihi sesuatu yang ada di dunia ini, karena ini nikmat yang terbesar. Nikmat bila kita syukuri, kita akan menjadi kekasih Allah di dunia ini dan akan menjadi raja-raja di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah keuntungan bila kita diberi iman dan Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga atas karunia terbesar lagi dan lagi yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu kita dijadikan oleh Allah menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Dengan kita menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini akan mendapat keuntungan-keuntungan, kemuliaan-kemuliaan yang tidak Allah berikan kepada umat-umat yang terdahulu. Umat ini beramal sedikit, tetapi pahalanya berlipat ganda melebihi umat-umat yang terdahulu. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ketika hari Jumat hadir sebelum khotib naik mimbar, setiap langkahnya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sholat semalam suntuk di malam hari.
siang harinya dihitung berpuasa dan dihitung seperti puasa di siang harinya. Itulah kemuliaan hari Jumat yang tidak diberikan oleh umat-umat terdahulu. Maka harus kita ambil yang sebaik-baiknya. Sebelum adzan dikumandangkan minimal jam 11 kita sudah duduk rapi di masjid, maka akan mendapatkan keuntungan yang Allah berikan, yang Allah sebutkan, yaitu berupa seperti beramal sholat sunnah 1000 rakaat atau sholat tahajud 1000 rakaat. Kemudian diberi berpahala seperti puasa di siang hari. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang senantiasa menghadiri sholat Jumat sebelum khotib naik mimbar. Maka kita rubah cara-cara menghadiri sholat Jumat agar kita mendapatkan 3 poin yang Allah janjikan, yang Allah berikan kepada umat-umatnya Nabi Muhammad ini. Itulah yang dinamakan keuntungan sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, umat ini akan menjadi umat yang pertama-tama akan masuk surga setelah para nabi dan para rasul alaihissalam, sehingga nabi dahulu pun ada sebagian yang menginginkan untuk menjadi umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita syukuri perkara ini, kita syukuri hubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang orang-orang bersama bergembira. Sekarang ini orang merasa gembira, merasa bangga dengan hubungan-hubungan dengan orang-orang dunia. Tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang beriman bangga dengan hubungan dengan Allah dan Rasulnya, bangga dengan hubungan yang dengan baginda yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh hubungan-hubungan dunia, seluruh hubungan-hubungan yang didasari dunia suatu saat habis, putus, tidak ada gunanya. Tetapi hubungan agama ini, hubungan yang didasari hubungan kepada Allah dan Rasulnya, hubungan ini akan kekal abadi selama-lamanya. Hubungan yang didasari karena cinta kepada Allah dan Rasulnya akan kekal abadi di akhirat selama-lamanya. Maka sepantasnya hubungan kita ini kita jaga dengan sebenar-benarnya, yaitu dengan kita syukuran hubungan iman dan Islam ini melebihi semua hubungan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebaik-baiknya kitab, semulia-mulianya kitab, satu-satunya kitab dari langit yang masih asli di dunia ini, yaitu Al-Qur'anul Karim. Maka hendaknya kita perhatikan kitab Al-Qur'an, kita pelajari kitab Al-Qur'an, kita amalkan dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita paham apa yang ada di dalam Al-Qur'an, sehingga hidupnya akan senantiasa menuju kebaikan, menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Inilah ilmu yang sebenarnya, inilah ilmu yang terbesar yang Allah turunkan dari langit ke bumi ini. Hari ini manusia bangga-banggakan ilmu dunia, yang ilmu dunia itu akhirnya tidak ada gunanya apa-apa setelah kita meninggalkan dunia ini. Dilupakanlah ilmu yang terbesar, ilmunya para nabi, para rasul, ilmu dari langit, ilmu kitabullah. Ini betul-betul
kerugian yang sangat besar. Hadirin yang dimuliakan Allah, mulai kita lahir di dunia ini, mulai kita berangkat ke akhirat, pandanglah negeri akhirat, pikirkanlah negeri akhirat, menangislah kepada Allah untuk kepentingan akhirat kita. Jadikan kerisauan kita adalah kerisauan akhirat. Barang siapa menjadikan kerisauannya adalah kerisauan akhirat, keprihatinannya adalah keprihatinan akhirat, maka Allah akan menghilangkan kesusahan-kesusahan yang ada di hatinya. Barang siapa menjadi keprihatinannya adalah urusan dunia, maka Allah sudah tidak akan peduli, sudah tidak ada lagi nilai di sisi Allah. Kita tidak ada nilai di sisi Allah kalau keprihatinan cita-cita kita kepada akhirat, maka kita akan diperhatikan oleh Allah. Jadi orang-orang yang senantiasa sibuk dengan dunia tidak akan diperhatikan oleh Allah. Dan siapa memikirkan kehidupan akhirat, maka akan diperhatikan oleh Allah, dimudahkan kehidupan dunia dan akhiratnya. Itulah jamaah yang dirahmati Allah, kita syukuri yang namanya nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan nikmat iman dan Islam kemudian kita mau mensyukurinya, sehingga kehidupan kita senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin mu'minin muqinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilu sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.